Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan pasien baru. Ini kulkas merek Sharp yang kendalanya ini kata si pemiliknya tidak dingin. Nah, ini tidak dingin. Terus ini sudah dikerjakan oleh orang sebelumnya. Untuk bagian filternya sudah dipotong nih, freelnya sudah dilepas, di sini juga sudah dipotong, dan untuk relay overloadnya juga tadi ini sudah dicopot, saya sudah pasang kembali. Jadi keluhan awalnya kulkas ini hanya tidak dingin. Setelah saya cek, ini kenapa dipasang dipotong? Alasannya kompresor mau diganti karena kompresornya rusak. Jadi freonnya harus dilepas. Nih, niatnya kompresor mau diambil. Oke. Oleh konsumen tidak berani, jadi ditunda untuk pencopotan kompresor ini. Jadi saya akan cek kompresornya hidup apa tidak. Awalnya kompresor memang hidup kata konsumen, hanya kendala tidak dingin ya. Jadi hati-hati buat konsumen nih, jangan sembarang panggil teknisi, padahal teknisi itu katanya orang yang gimana ya, teman sih yang dipercaya. Tapi kita lihat aja dulu apa benar kata teknisinya kompresor yang bermasalah. Di sini saya sudah pasang kembali relay dan overload. Kita tes cok dulu. Bismillah. Ini saya mau cok. Colokannya agak susah. Nah, sudah dicok, kita coba tekan. Hanya bunyi ya. Jadi bunyinya hanya seperti itu. Ini kita tes. Tidak ada setrum. Coba kita cek lagi on. Nah, kompresor memutus ya. Jadi kompresor tidak mau start. Kita cek dulu bagian relay. Nih, saya cabut dulu colokannya. Panas. Saya curiga bagian relay. Ini
Untuk bagian relay kita cek, ini panas, relay overload memutus, dia tidak mau start. Tuh, bunyi cetek. Jadi di sini ada tanda sedikit retak. Jadi memang kompresor bermasalah ini, tidak mau start ya. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Sebelum saya memasuki cek kompresornya, kita tes dulu untuk relay-nya. Kita buka ya. Kita akan coba jumper langsung pakai kabel ya. Jadi saya akan coba pakai bantuan kabel nih untuk starting kompresornya. Maaf, HP-nya jatuh teman-teman. Ini saya agak susah karena tidak ada yang pegang kamera. Ini saya coba pakai kabel buatan ini. Sebentar ya teman-teman, saya persiapkan dulu ini, saya cut dulu sebentar untuk proses penyambungan kabel-kabel. Oke, jadi kita akan lanjutkan ini. Saya coba pasang dulu kabel satunya di titik atas. Ini kan 2 titik di bawah, 1 titik di atas, 1 pin maksud saya. Kita cok di pin atas satunya. Jadi ini tanpa overload ya, dan relay PTC. Kita coba untuk hidup paksa. Nah, ini dia pin kanan pada relay PTC. Kita letakkan di bagian kanan juga. Oke, kita sisahkan sedikit. Terus nanti kita akan sentuh pakai obengnya. Jadi kita akan jumper kaki bawah dan kaki bawah kanan dan kaki bawah kiri dengan cara disentuh pakai obeng. Kita jumper atau kita pakai ini aja, mana ya, di sini saya ada kabel ini. Kita coba dulu.
pasangkan ke pin itu, masuk ya. Jadi dia 3 kabel. Ini lepas. Jadi yang 2 kabel ini kabel colokan, ini jalurnya. Yang warna biru saya pasang di atas, yang satunya kan dia urat, satunya di kaki bawah sebelah kanan. Terus kabel yang satunya yang biru ini cadangan ya, saya ambil dari sini kabel satunya lagi. Nah ini, birunya yang ini, ujungnya yang satu. Nanti kita satukan dengan kabel yang ini, kaki bawah sebelah kanan. Kita jumper kayak gitu, kita sentuhkan sebentar kayak gini, sampai ada setrum. Mesinnya hidup apa tidak ya, kita coba. Oke, awas hati-hati, itu ada setrum nanti. Nah sebelum itu kita akan coba ukur pakai tang ampere dulu ya. Ini saya mau cek tegangannya. Saya masukkan dulu tang ampernya di situ. Kita akan lihat tegangannya keluar apa tidak. Oke, ini sudah saya cok, tekan. Kompresornya tegangan 4,5 ya, 4,5 ampere ya. Ini tinggi sekali, saya matikan dulu. Jadi tegangan yang terbaca 4 ampere. Nah jadi benar saja ini kompresor sudah mengalami macet. Kita akan coba hitung dulu. Sebentar, saya cabut dulu biar aman. Oke. Kita lepas semua. Jadi kompresor ini macet ya. Kita goyang-goyang dulu. Sini saya akan melakukan pengukuran. Saya coba ukur saja dulu ya, untuk lebih memastikan kompresor ini masih bagus apa tidak. Nah oke teman-teman, ini terlihat setelahnya gitu ya. Mana enak. Oke, saya akan ukur dulu nilai kompresornya, CSR nya. Aduh, ini tang ampernya lobet ya. Kaki bawah kiri kanan nilainya 394138 ya. Terus bagian kaki atas atas dan kaki kanan
dia 15 ya. Jadi 25 dan 14 totalnya 40. Ini untuk kaki kanan dan kaki bawah. Nah, 39 40 kurang lebih ya. Kalau short dia tidak short. Oke, tidak ada kontak body, tidak ada ya. Jadi kompresor ini mungkin hanya mengalami macet. Kita coba goyang-goyang. Siapa tahu kemacetannya bisa hilang. Oke, saya akan pasangkan dulu untuk relay-relaynya bawaan. Atau kita pakai kabel jumper aja kayak tadi. Sebaiknya ini kita lepas dulu ya, untuk bak penampungan kita lepas. Ini sudah banyak sampah. Nah, biar lebih leluasa. Oke, kita coba jumper lagi nih. Kita colokannya. Sebelum itu kita pasang tang ampere ya. Oke, kita coba untuk melakukan jumper. Tekan on, dia langsung hidup 4,5 ya. Tidak mau start juga, tidak mau juga ya. Jadi saya harus mencopot untuk kompresor ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman untuk pekerjaan pelepasan kompresor ini nantinya ya, atau bagaimana kita coba. Intinya saya harus hidupkan dulu kompresornya. Oke. Nah, nanti saya skip dulu ini ya teman-teman. Alhamdulillah, kulkas yang salah analisa pada bagian kompresor kini sudah normal. Saya sudah uji dari semalam, ini terjadi pembekuan. Ini sudah membeku di minuman dan dinginnya sangat dingin. Nih sudah terjadi pengembunan ya. Ini sudah dingin semua untuk air. Ini ya
sudah dingin teman-teman, sudah terjadi pengembunan dan airnya sangat dingin juga. Untuk bodi hangat. Nah, saya hanya melakukan penggantian kompresor yang dari awal sudah memang salah analisa dari teknisi sebelumnya, sehingga kompresor itu gagal untuk start. Nah, saya langsung mengganti kompresor, lalu melakukan flashing pada pipa-pipa kondensor, kapiler, dan filter tanpa mengganti filter ya. Itu masih filter bawaan. Ini. Jadi filter masih filter bawaan. Saya hanya melakukan penggantian pada kompresor, lalu melakukan flashing, kemudian mengisi freon. Nah, ini pentil belum saya cabut buat jaga-jaga kalau saja terjadi masalah. Nih, tinggal pasang di pentil saja ini. Jadi untuk lainnya saya tidak melakukan pergantian spare part ya. Tuh, alhamdulillah bodi terasa hangat. Makanan atau minuman pun sudah dingin. Nih, filternya hangat-hangat. Alhamdulillah tidak diganti, saya hanya flashing saja. Nah, sekarang sudah berfungsi normal untuk kulkasnya. Di bagian freezer saya tidak melakukan pembongkaran, apalagi melakukan pergantian spare part. Alhamdulillah ini sudah dingin, sudah terjadi pembekuan. Nih, sudah saya gunakan dari semalam. Alhamdulillah. Jadi, oh iya, saya lupa. Di sini saya juga melakukan pengetesan atau pengujian untuk freon yang saya gunakan pada kompresor ini adalah R134. Saya tambahkan dengan LPG. Ya, saya melakukan pengujian di sini sekaligus pengujian. R134 1:1 sama LPG. Jadi untuk tekanan freon seperti biasa saya pakai dia 15 PSI. Jadi R134 7 PSI, sisanya LPG 8 PSI dengan ampere 0,6. Nih, ampernya 0,6. Nih, suhunya normal seperti pada umumnya ya, kita menggunakan full R134. Jadi ini adalah kompresor yang saya dapat bekas dari besi tua. Saya beli dari besi tua. Saya tidak mengganti oli, saya hanya menambahkan oli juga. Oli yang saya pakai pun adalah oli AC R22, freon R22. Saya hanya tambahkan sedikit pada kompresor ini, oli R22. Dan untuk freon R134 7 PSI saya tambahkan dengan gas LPG 8 PSI. Saya bikin ini 5 PSI dengan ampere yang sesuai pada bodi kulkas, yaitu 0,7 ampere. Nih, (0,7 ampere. Saya sesuaikan dengan kompresor ya. Alhamdulillah. Jadi ini pentil memang sengaja saya belum lepas karena saya masih menguji antara R134 dan LPG. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Saya sudah
mencoba ya. Untuk akhirnya sudah saya minum. Nih makanan dari kulkas saya yang satunya di sana, untuk freezernya saya pindahkan ke sini sebagian untuk menguji. Tapi dari semalam sudah saya uji dengan 2 botol minuman ini, pembekuannya normal ya, tidak terjadi masalah. Insya Allah tidak terjadi masalah nih. Tapi saya masih tetap menguji kulkas ini untuk beberapa hari ke depan. Oke teman-teman, saya rasa cukup dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.